Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita bertemu pembelajaran di virtual melalui Webex Meeting untuk pembelajaran DPMHP kelas 10 SMK Al-Karimiyah. Yang saya hormati Bapak Hamdan Rifki selaku guru pelajaran DPMHP dan siswa-siswi kelas 10 SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Hamdan Rifki untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan pembelajaran secara virtual dalam pelajaran DPMHP, dan pada saat ini saya akan meneruskan dan mengulang pelajaran yang kemarin karena pada saat kemarin sinyal tidak begitu baik, jadinya saya ulang agar semua siswa dapat memahami pelajaran yang kemarin dan saya akan meneruskan pada pelajaran kali ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang mikroorganisme. Apa itu pengertian dari mikroorganisme? Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat menggunakan kasat mata. Untuk melihatnya memerlukan mikroskop atau alat bantu seperti mikroskop atau kaca pembesar. Berarti mikroorganisme ini adalah suatu makhluk hidup yang sangat kecil yang hanya bisa dilihat menggunakan bantuan alat seperti mikroskop dan kaca pembesar, dan mikroorganisme ini tidak bisa dilihat menggunakan kasat mata. Nah, oleh karena itu masih memerlukan alat seperti mikroskop dan kaca pembesar. Selanjutnya, perbedaan klasifikasi mikroskop dapat dibedakan menjadi berarti berdasarkan klasifikasinya mikro di 4 bagian, yaitu yang pertama berupa bakteri, kapang, kamir, dan virus. Berarti mikroorganisme ini ada 4, bisa dikelompokkan menjadi 4, ada bakteri, kapang, kamir, dan virus. Selanjutnya bakteri. Bakteri merupakan suatu kelompok organisme yang memiliki jumlah terbanyak di bumi dibandingkan organisme. Bakteri mencapai lebih dari ratusan ribu. Berarti antara keempat mikroorganisme yang ada, bakteri ini adalah jumlah yang paling banyak di bumi antara organisme-organisme antara kapang, kamir, dan virus. Berarti jumlah yang paling banyak di bumi adalah apa? Adalah bakteri. Habitat dari bakteri. Habitat dari bakteri adalah bahan makanan. Berarti bakteri ini bisa bertahan hidup. Bakteri ini bisa bertahan hidup di mana? Di bahan makanan. Berarti bisa hidup di bahan makanan, bisa hidup di air, bisa hidup di tanah, laut, dan makhluk hidup lainnya. Berarti tidak hanya bisa hidup di satu tempat. Berarti bakteri ini bisa hidup di banyak tempat. Habitat dari bakteri. Selanjutnya ciri-ciri bakteri. Ciri-ciri bakteri yang pertama dapat hidup bebas. Berarti bakteri ini tidak terikat, bisa hidup bebas di mana saja. Selanjutnya ada yang bersifat parasit dan saprofit. Berarti bakteri ini ada dua, sifatnya bisa bersifat parasit dan saprofit, dan bersel tunggal. Umumnya berkembang biak secara aseksual. Berarti parasit ini, bakteri ini berkembang biak secara aseksual. Bakteri ini berkembang biak secara aseksual. Dengan cara apa? Dengan cara membelah diri. Nah, bakteri ini membelah diri untuk bisa
melakukan proses yang dinamakan aseksual, yaitu bentuk dari bakteri. Bentuk-bentuk dari bakteri ini ada 3, yaitu bentuk bulat, bentuk batang, dan bentuk spiral. Berarti bentuk bakteri ini bukan cuma hanya ada 1, tetapi banyak. Bisa berbentuk bulat, bisa berbentuk batang, bisa berbentuk spiral. Nah, di bawahnya itu ada contoh dari bentuk-bentuk bakteri. Nah, kayak gitu, ada yang bulat, ada yang batang, dan ada yang spiral. Selanjutnya, manfaat dari bakteri. Manfaat bakteri yaitu bisa manfaatnya dalam pengolahan yogurt. Berarti bakteri bisa digunakan dalam pengolahan yogurt dan pengolahan keju, dan proses bukan cuman bisa merugikan, tetapi juga bisa diambil manfaatnya sebagai proses pengolahan yogurt, proses pengolahan keju, dan proses nata de coco. Selanjutnya, kapang. Kapang adalah jenis mikroorganisme multisel dan dari kelompok fungi. Kapang tersusun dari filamen-filamen bercabang atau lebih dikenal dengan nama hifa. Berarti kapang adalah jenis juga. Seperti yang tadi, bahwa jenis dari mikroorganisme ada 4. Selanjutnya kita akan membahas tentang kapang. Kapang ini dikenal juga dengan nama hifa. Hifa adalah suatu struktur fungi berbentuk tabung menyerupai seuntai benang panjang yang bentuknya yang terbentuk dari tumbuhan spora. Berarti hifa ini adalah suatu struktur fungi dari tabung yang menyerupai seuntaian benang. Berarti bentuknya itu benang dari kapang, yaitu perkembangan biak kapang. Yaitu secara biasanya perkembangan biak dari kapang yaitu dengan 2 cara. Berarti perkembangbiakan kapang itu dengan 2 cara. Secara perkembangbiakan kapang yaitu dengan 2 cara, yaitu secara seksual dan secara aseksual. Yaitu kalau secara seksual dengan cara perkawinan antara gamit jantan dan gamit betina, dengan sangat sulit membedakan antara gamit jantan dan gamit betina. Berarti secara seksual memerlukan gamit jantan dan gamit betina, yaitu cara untuk perkembangbiakannya dari kapang memerlukan antara gamit jantan dan gamit betina, dan sangat sulit untuk membedakan antara gamit jantan dan gamit betina. Secara aseksual yaitu dilakukan cara pembelahan. Kedua, secara aseksual dengan cara pembelahan. Berarti kapang ini bisa melakukan perkembangbiakan dengan 2 cara, yaitu dengan cara seksual dan aseksual. Selanjutnya, kamir. Kamir adalah jenis mikroorganisme yang masuk dalam kelompok fungi. Berarti kamir juga masuk dalam kelompok fungi. Kamir merupakan jamur bersel tunggal. Berarti kamir ini juga jamur yang bersel tunggal. Perkembangbiakan dari kamir, maaf itu bukan kapang tapi kamir, yaitu dengan cara 2, secara seksual. Secara seksual dengan cara perkawinan antara gamit jantan dan gamit betina. Berarti kamir ini sama dengan kapang, yaitu perkembangbiakannya dengan 2 cara, ya secara seksual dan aseksual. Secara seksual yaitu perkawinan antara gamit jantan dan gamit betina. Secara aseksual yaitu dengan cara membentuk tunas. Nah,
Beda seperti kapang. Kapang itu adalah pembelahan antara melakukan pembelahan secara aseksual, tetapi secara aseksual dari kamir itu berbeda dengan cara berbentuk tunas, tumbuh. Itu perbedaannya dari olahan yang memanfaatkan kamir. Berarti kamir ini ada positifnya juga, bisa diolah seperti yang tadi. Seperti apa? Olahan dan manfaat kamir yaitu bisa susu, olahan susu, mentega, daging yang berbentuk sosis, dan keju. Selanjutnya virus. Virus merupakan organisme terkecil yang bersifat ultra sehingga sulit untuk dilihat dengan mikroskop biasa dan diperlukan mikroskop elektron untuk melihatnya. Berarti virus ini adalah organisme yang sangat kecil, terkecil. Sehingga untuk menggunakan mikroskop biasa itu sangat sulit atau tidak bisa dilihat, memerlukan mikroskop elektron. Berarti perbedaan antara kalau misalnya dari keempat tersebut, kalau misalnya bakteri itu adalah jumlahnya yang terbanyak, tetapi kalau virus apa? Bentuknya yang sangat kecil. Nah, berarti virus ini adalah bentuknya yang sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat menggunakan mikroskop biasa, apalagi menggunakan panca indera. Berarti tidak bisa menggunakan mikroskop biasa juga tidak bisa. Berarti memerlukan apa? Mikroskop elektron. Mikroskop elektron, yaitu sifat virus adalah virus ini adalah parasit. Parasit karena hanya dapat hidup dan tumbuh berkembang biak dalam sel hidup dan dapat menyebabkan sel inang menjadi mati. Berarti sifat dari virus ini adalah parasit. Tumbuh atau berkembang di inang manusia, hewan, dan tumbuhan. Tumbuh di sel inang. Yaitu selanjutnya sel inang virus, yaitu ada 3. Nah, tempat virus yang sering dimasuki yaitu ada manusia yang diserang virus, manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Berarti tempat hidup dari virus yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Bentuk virus. Virus dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bentuknya. Virus itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama berbentuk batang kecil, yang kedua kubus, dan yang ketiga bulat. Berarti bentuk dari virus itu ada 3, yaitu ada yang berbentuk batang kecil, dan ada yang berbentuk kubus, dan ada yang berbentuk bulat. Paham? Nah, Bapak David? Iya, Pak. Ya. Sudah selesai ya, Pak?
materinya. Iya, Pak. Demikianlah siswa-siswi kelas 10 pembelajaran virtual WebEx Meeting pada pembelajaran DPM HP kelas 10 sudah berakhir. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih, saya akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.